Kabar duka datang dari industri musik tanah air. Musisi Glenn Fredly meninggal dunia. Setelah dinyatakan negatif COVID-19, Detri Warmanto pulang ke rumah nih. Seperti apa ya kebahagiaan Detri setelah kembali berkumpul dengan keluarganya? Eits, tapi sebelum melihat semua berita tersebut, jangan lupa ya buat klik tombol subscribe, like dan juga share-nya biar kalian stay mantul. Mantap betul! Hai Mantul Lovers, ketemu lagi sama infotainment paling update seantero YouTube nih. Dan hari ini, Mantul bakal ngasih informasi seputar dunia selebriti yang dijamin buat kalian gak kudet alias kurang update. Mantul Lovers, kabar duka kembali menyelimuti dunia hiburan tanah air. Rabu 8 April 2020, musisi Glenn Fredly meninggal dunia. Suami Mutia Ayu itu meninggal di rumah sakit sekitar pukul 18 malam setelah berjuang selama sebulan terakhir melawan penyakit meningitis atau radang selaput otak. Selama 2 hari, jenazah yang tadi malam dibawa ke rumah duka Darmais berselimut plastik agar tak terpapar corona lantaran pandemi COVID-19 yang kian marak sejak Februari lalu. Kamis dini hari, jenazah Glenn Fredly dibawa ke gereja Sumber Kasih Lebak Bulus untuk menunaikan kebaktian. Siang harinya, suami Mutia Ayu itu dimakamkan pada 9 April 2020 di TPU Tanah Kusir. Memang kabar kepergian Glenn Fredly bagai petir di siang bolong. Tiba-tiba dan cepat menyebar luas. Ucapan duka pun berdatangan dari masyarakat seantero Indonesia. Bahkan para sahabat selebriti hingga pejabat tanah air turut memberikan ucapan duka melalui postingan sosial medianya masing-masing. Kian menjadi kenangan, postingan terakhir almarhum merupakan kado terindah bagi sang istri pada 4 April lalu di hari ulang tahunnya yang ke-25. Ya kita kehilangan jam 18.47 tadi ya. Lalu untuk kenapanya dari rumah sakit juga udah kasih keterangan komplikasi meningitis. Clear? Jadi kalau ada berita lain, no. Jadi please minta tolong teman-teman juga ditulis yang benar ya. Jadi prosesnya masuk rumah sakit pada hari Senin, masih di kamar biasa, lalu tadi pagi drop dan masuk ICU, sempat nafasnya ya drop. Dan akhirnya tadi jam 18.47 kakak kami, suami dari Ayu, papa dari Gewa, beristirahat dengan tenang, dipanggil Tuhan. Ada adik-adiknya aja. Istrinya? Istrinya ada di Dikabarkan meninggal jam berapa, Pak? Ya? Dikabarkan meninggal jam berapa? Oh, kurang tahu, saya juga baru dan dikabarkan saya datang karena saya pendeta jemaatnya di sana. Terus suasananya seperti apa, Pak? Ya? Suasana di dalam gimana, Pak? Ya biasalah, seperti kalau orang meninggal bagaimana kan banyak. Menghembuskan nafas terakhir di usia 44 tahun, kepergian pelantun adu rayu sekaligus anggota trio Lestari itu memang menyisakan duka yang mendalam. Bagaimana tidak, karya serta lirik lagunya sejak berkarya lebih dari 1 dekade turut mewarnai hari-hari pecinta musik di Indonesia. Tak diragukan lagi, wafatnya Glenn menjadi pukulan berat bagi sang istri Mutia Ayu. Bukan hanya karena pernikahan keduanya yang baru seumur jagung, tapi Glenn juga pergi meninggalkan Mutia serta putrinya yang masih berusia 2 bulan, Gewa Atlana Syamaim.
Kini, mimpi Mutia dan Gewa untuk tumbuh bersama dalam hangatnya keluarga kandas. Glenn Fredly telah pergi untuk selama-lamanya. Kehilangan orang baik. Jaga jarak. Kehilangan orang baik kasih. Udah. Terus. Nggak bisa. Bang, dikit aja. Nggak bisa. Sorry. Maaf ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya sangat kehilangan sahabat seperjuangan saya, Glenn Fredly. Kita doakan mudah-mudahan mendapat tempat yang mulia di sisi ilahi. Saya mengenang Glenn, dia adalah sosok yang sangat menginspirasi dan salah satu seniman besar yang kita punyai. Dan saya terus terang sangat kehilangan seorang Glenn. Ya pasti kita semua kehilangan. Industri musik Indonesia akan kehilangan seorang Glenn, tapi karya-karyanya akan terus menggema di bumi pertiwi. Mudah-mudahan itu menjadi amal buat almarhum dan buat keluarga, istri tercinta dan anaknya yang masih bayi, diberikan kesehatan, diberikan berkah oleh Yang Kuasa. Sekali lagi selamat jalan Gen. Buat istri dan anaknya juga tentunya dan keluarga Ayu dan Gewa. Itu aja, mohon doanya ya, Mohon teman-teman doanya biar kita kuat. ya. Lika-liku karir serta perjalanan cinta Glenn Fredly kian berwarna hingga berakhir dalam pelukan Mutia Ayu. Sejak mengawali karir tepatnya di tahun 1995, bunga cinta bermekaran kala pertemuannya dengan Nola Ebitri di Brunei Darussalam. Sempat menjalani hubungan selama 6 tahun, asmara keduanya kandas lantaran berbeda keyakinan. Dan beberapa tahun berselang, hati pria kelahiran 30 September 1975 itu jatuh pada sosok Dewi Sandra. Menikah 3 April 2006 silam, sayang rumah tangganya hanya berjalan selama 3 tahun dan bercerai di tahun 2009. Pada tahun 2015, Glenn menjalani hubungan dengan Aura Kasih. Lagi dan lagi, hubungan keduanya tak berjalan mulus hingga akhirnya berpisah. Beranjak 2 tahun, pada tahun 2017, Glenn dikabarkan dekat dengan Vanessa Surya. Namun, sorotan terhadap dirinya nampaknya hanya angin berlalu. Selang 2 tahun, akhirnya perjalanan cinta Glenn Fredly menemukan ujungnya. Seakan tak pernah mengekspos tentang asmaranya, Glenn Fredly pun menikah dengan Mutia Ayu 19 Agustus 2019. Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai seorang anak perempuan pada 28 Februari 2020 dan diberi nama Gewa Atlana Syamaim Latui Hamalo. Misteri kehidupan memang gak ada yang tahu ya Mantul Lovers. Kita doakan supaya keluarga mendiang Glenn Fredly, terutama istri dan anaknya diberi kekuatan dan ketabahan ya. Setiap orang yang datang dalam kehidupan gue, setiap orang yang gue kenal dalam kehidupan gue, mungkin tidak semuanya, tapi ada ya, Nola termasuk salah satunya gitu loh, yang punya apa ya, punya pengaruh dalam kehidupan gue. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dari saya dan sekeluarga. Semoga keluarga yang ditinggalkan tabah kuat. Nggak bisa berkata apa-apa, pokoknya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Saya tadi mendengar suara ya. Terlepas dari kepergian musisi Glenn Fredly, ada Arbani Aziz yang diam-diam mulai menunjukkan tanda-tanda cinta yang sedang bersemi nih.
Mantu lovers, aktor Arbani Aziz akhir-akhir ini lagi happy banget kayaknya. Belum lama Arbani putus dengan mantannya Taskia Safira Kandas, gak sampai 2 bulan berlalu. Muncul nama Syahra Lares yang juga lawan mainnya dalam salah satu judul sinetron. Bahkan beberapa kali Arbani dan Syahra posting foto berdua di feed Instagram mereka loh. Mulai dari tanggal 17 Maret, berlanjut di postingan tanggal 27 Maret dengan caption ada bule. Bahkan keduanya berani loh buat saling rangkul. Wah, apa ini pertanda Arbani Aziz sudah jadian sekaligus go publik nih? Masuk ke tipikal ya. Kenapa Pak? Mirip. Nggak mirip kali, jauh aja. Mirip siapa nih? Kagak jauh. Tapi kenapa bisa bagian tipe kalau Lebih ke apa ya? Gue suka sama yang baik-baik aja sih, orangnya yang baik, terus juga yang seru, itu aja sih. Ya keibuan juga, keibuan sih dia, keibuan, suka anak kecil, nggak ada yang nggak mungkin sih. Jadi ya let's see aja lah, lihat nanti aja. Kriteria gue hanya gue yang tahu. Ya, ya kalau gue bilang masuk mah masuk, gitu. Apa ya? Apa ya? Oh sahabat. Ngapain gila teman tapi mesra, ya Allah. Jangan penasaran, wahai netizen, sudahlah. For your information, hingga kemarin 8 April 2020, jumlah penderita positif COVID-19 mencapai angka 2.956 dan terus bertambah setiap harinya. Di antaranya 222 sembuh dan 240 jiwa meninggal dunia. Dampak dari virus corona juga secara nggak langsung berdampak pada Arbani loh. Bahkan pemeran Beben di serial Gober ini sudah libur syuting 3 minggu. Alhasil daripada bengong, berhubung Arbani lagi renovasi rumah, ia pun gak mau sia-siain waktu nih. Siapa sangka sosok Arbani juga bisa loh jadi mandor bangunan? Wah, keren ya mantu lovers. Tapi gak lupa, meskipun asik jadi mandor bagi rumahnya sendiri, ia pun selalu menjaga kesehatan tubuhnya dengan melakukan workout sesaat setelah bangun tidur. Karena rumah juga sebelum ada COVID-19 di Indonesia juga gue emang lagi ngerjain ini, lagi ngerenov rumah. Coba lihat sebentar sini, lagi ngerjain sebentar gitu loh. Sebentar lagi nyelesain sebentar, tiba-tiba dampak corona datang, ya udah jadinya agak-agak tertunda sih. Cuman tukang tetap gue suruh kerja, tapi tetap pakai masker dan tidak ada sentuhan, jadi aman. Gue enggak ya Tan. Gue suka kesiangan tidurnya, bangunnya kesiangan, dan palingan bangun tidur, sarapan sebentar, habis itu olahraga kecil-kecilan aja. Yang penting ada olahraga, karena imunitas juga penting banget tuh. Jadi olahraga penting buat membentuk dan memperkuat imun kita. Terus juga minum vitamin. Beranjak dari kisah asmara pesinetron Arbani Aziz, kita beralih ke Angela Gilsya yang sering bergaya tomboy tapi diam-diam punya koleksi tanaman loh. Nah mantu lovers, jadi kaum rebahan di tengah social distancing supaya nggak tertular corona sudah ketinggalan zaman. Kalau masih nggak produktif selama pandemi COVID-19, mantu lovers kudet abis deh. Soalnya selagi kalian diam di rumah, ada banyak kegiatan yang bisa bikin kamu semakin berkembang nih. Mulai dari belajar, olahraga, hingga yang paling gak bakal kepikiran sama kalian merawat tanaman. Ya, siapa bilang merawat tanaman bikin boring? Buktinya pesinetron Angela Gilsya ternyata punya hobi merawat tanaman loh. Bahkan setiap pagi, wanita asal Bali berusia 25 tahun itu gak pernah lupa untuk menyiram tanamannya. Coba kita lihat yuk, apa aja sih koleksi tanaman milik mantan kekasih Giorgino Abraham itu? Jadi dari beli 1, beli 2, beli 3, beli 4, beli 5, jadinya adiktif. Awalnya aku mikir ribet, cuman setelah aku pelajarin, ternyata gampang juga gitu. Dan sekarang kalau misalnya aku beli tanaman, aku beli tanamannya aja, jadi
tanahnya udah ada, pot udah ada. Jadi di rumah aku racik sendiri gitu. Iya, karena makhluk hidup kan mereka mah, karena mereka butuh air. Kalau misalnya ini ada tanda-tandanya tersendiri. Jadi kalau misalnya mereka butuh air, mereka daunnya agak menguning atau enggak agak layu. Setelah dikasih air beberapa jam dia daunnya naik lagi. Di balik gayanya yang tomboy, siapa sangka justru pesinetron kelahiran 2 Juli 1994 itu punya jiwa keibuan lo mantu lovers? Bahkan saking pedulinya dengan tanaman, Angela menganggap para tanaman kayak anaknya sendiri. Uniknya, sejak dulu ketika lagi break shooting, Angela selalu menyempatkan diri mempelajari berbagai hal tentang tanaman, mulai dari baca buku hingga browsing sana-sini. Salut deh buat Angela. Mantu lovers juga jangan mau kalah ya. Aku udah rawat dari kecil, apalagi Kamboja itu kan. Kamboja itu iya, itu dari cuman segini doang. Udah 2 tahun akhirnya segitu udah gede. Yang tengah ini juga pas awal aku pindah dia cuman segini. Terus sekarang udah gede banget. Ini semua aku bawa sih nanti. Serius. Aku nggak mau sisain satu pun di sini karena semua itu anak-anakku. Tahu nggak ya namanya apa? Janda bolong. Serius? Nama tanamannya gitu. Tapi itu bolong karena natural. Bolong ya. Move on dari hobi Angela Gilsya merawat tanaman seperti anak sendiri, ada Detri Warmanto nih yang melepas rindu dengan anak-anaknya. Seperti apa ya momen haru pertemuan Detri dengan keluarganya? Mantu lovers, kabar bahagia datang dari Detri Warmanto. Yap, aktor yang sempat dinyatakan positif COVID-19 pada 20 Maret lalu itu, Senin kemarin sudah bisa pulang ke rumah karena hasil swab tesnya pada 31 Maret negatif. Wah, congratulations ya! Jalani karantina mandiri dan terpisah dari keluarga selama 14 hari. Saat pulang ke rumah 6 April lalu, Detri pun curhat sedikit tentang masa karantinanya nih. Mulai dari menjalani pola hidup lebih mandiri, tertekan secara mental, hingga rasa takut bahwa penderita positif sangat dekat dengan ajal. Belajar dari peristiwa tersebut, Detri pun mendekatkan diri dengan Sang Pencipta sekaligus berusaha bangkit dan memotivasi banyak orang. Adalah kayak sedikit pressure lah gitu. Bertanya-tanya di dalam kepala, ini gimana kondisi badan saya, tubuh saya masih sehat atau enggak, saya masih bisa hidup atau enggak. Jadi berkecamuk lah dalam hal itu, karena kan informasi yang beredar di luar media bahwa ya corona sama dengan meninggal. Jadi memang pada saat itu saya kayak saya masih hidup apa saya gini. Jadi memang berkecamuk lah kan, walaupun saya seakan-akan di luar saya bisa ngasih spirit ke orang banyak, saya bisa kasih motivasi ke orang banyak, tapi di dalam situ juga saya fight dalam arti pikiran jiwa saya harus menang melawan virus tersebut. Beberapa saat sebelum pulang ke rumah, Detri sempat memberi kabar pada istrinya kalau ia akan tiba pukul 3 sore. Ya, sesampainya di rumah, siapa sangka Kalila dan Raffiandra menyambut kedatangannya dengan pelukan hangat. Oh, so sweet. Gimana enggak, anak dan istrinya pasti kangen abis ya mantu lovers? Alhasil sekarang Detri bisa kembali quality time dengan putra-putrinya. Mulai dari mengerjakan PR bersama, makan satu meja, hingga bermain sepanjang hari. Maka ini dia sedikit cerita haru dari Detri Warmanto dan putrinya Kalila. Halo, gitu panggil. Halo cantik. Kangen gak sama papa kemarin nih? Gimana kamu akhirnya sekarang ketemu papa nih? Kangen gak sama papa? Ngomong dong. Ya kangen terus gimana? Terus udah lama gak ketemu papa terus maunya apa? Maunya mainan ya, jangan lah, kita kan
Kan pagi udah mandi sama papa, malam bobo sama papa, ya kan? Sore mandi sama papa, berenang ditungguin papa. Tuh, berenang ditungguin papa. Terus apa lagi? Tuh, makan juga. Hai semua, jangan lupa untuk nonton Mantul Infotainment di YouTube. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Happy watching!